Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran matematika wajib ya untuk kelas 11 materi program linier. Terus kalau Bapak misalnya tidak ada suara, tapi mulut Bapak kelihatan berbicara, itu tolong infokan Pak. Bapak tidak terdengar suaranya gitu ya. Tidak terdengar. Ini Paren muncul nih, udah muncul meskipun setengah wajahnya Paren. Lalu Jahra kelihatan atasnya aja Jahra. Sebentar ya. Lalu nih Bapak rekam dulu semuanya. Bentar kita biar masuk semua. Selfie belum ada wajahnya. Video belum muncul. Nah, udah kita mulai. Banyak yang belum muncul, kelihatan. Tolong segera ya dimunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Materi hari ini adalah contoh soal cerita dari program linier. Ya, kita mulai. Bentar, ada yang minta. Nah. Sudah muncul belum? Sudah ya. Kita lanjut sebentar. Sekarang ada nggak itu? Kan Bapak menggunakan slideshow. Muncul tidak? Sudah muncul belum slide? Sudah muncul? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tolong ingatkan Bapak kalau misalnya Bapak ngomong tapi Bapak berbicara tapi tidak muncul slide-nya, tolong informasikan ke Bapak. Malum nih gangguannya seperti itu kalau Zoom itu. Mudah-mudahan kita bisa segera PTM ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang boleh ditutup dulu kameranya, boleh. Kalau yang misal kuota atau apa silahkan ditutup, nggak apa-apa. Ada contoh soal, ini contoh 1. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Jadi kalsiumnya 60 gram, zat besinya 30 gram. Itu ada sedikit, ada perlu diperhatikan tuh. Sedikitnya. Ya. Ada istilah sedikitnya. Nah, ada istilah sedikitnya. Awas tuh, hati-hati. Jadi paling sedikit. Ya, paling sedikit. Hati-hati itu. Sedikitnya 60 gram dan 10 gram. Tolong kata-kata itu diperhatikan sedikitnya. Kita lanjutkan. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jadi di sini ada 2 jenis, yaitu kapsul dan tablet. Nah, itu ingat-ingat tuh. Kapsul nanti kapsul misalnya jadi X, tablet jadi Y. Nah, kita lihat. Jika harga sebuah kapsul adalah Rp1.000
dan harga sebuah tablet adalah Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah, nah ada pilihan A, B, C, D, E. Nah tolong diingat-ingat ini, insya Allah nanti pada saat penilaian harian, yaitu hari Selasa depan, bentuk soal seperti ini ada. Jadi ingat-ingat sama kamu ya. Kita lanjut. Jawab. Nah. Bentar ya. Dirapikan dulu. Sip. Muncul tidak tabel? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, cerita di samping dapat diringkas. Dapat diringkas dalam sebuah tabel seperti di bawah ini. Minggu kemarin sudah ya. Ada kapsul. Nah, kapsul dimisalkan X. Lalu tablet dimisalkan Y. Lalu kebutuhannya, atau kemarin bukan kebutuhan, mungkin sekarang ganti dengan kebutuhan. Kebutuhannya berapa? Dari kapsul, untuk kapsul itu ada kalsium. Sebuah kalsium mengandung sebuah kapsul ya, nih awas nih. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium. Di sini ada kalsium, ada zat besi, kapsul mengandung berapa? 5. Ya, kapsul tuh mengandung 5 gram kalsium, kapsulnya nih. Ke bawah kan, zat besinya berapa? 2 gram. Bisa dipahami. Nah, lalu sekarang lihat untuk tablet. Sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium. Tablet kalsium ada berapa? Ada 2 gram mengandung 2 gram kalsium untuk lalu untuk zat besi berapa? Dari tablet tersebut, zat besi 2 gram. Lalu perhatikan. Jadi boleh aja. Nanti dari kapsul ke bawah, lalu dari tablet ke bawah juga silahkan. Lalu ketahuan dari sini untuk kalsium nih. Untuk kalsium berarti 5 gram. Kalsium itu dibutuhkan 5 gram untuk kapsul. 2 gram untuk yang berbentuk tablet. Lalu zat besi 2 gram untuk kapsul, 2 gram untuk zat besi. Gitu. Lalu kebutuhannya kalsium berapa? 60. Ya, karena di sini sedikitnya 60 gram. 60. Awas perhatikan nih. Sedikitnya 60 gram. Boleh tidak 80 gram? Halo? Boleh tidak 80 gram? Boleh, karena sedikitnya ya. Lalu di sini untuk zat besi sedikitnya 30 gram. Maka di sini 30. Nah, lalu nanti penjelasannya karena sedikitnya lebih dari 60 atau kurang dari 60. Halo, di model matematikanya lebih dari 60 atau kurang dari 60? Lebih dari. Kenapa? Karena yang tadi dongeng di sini nih, cerita yang tadi sedikitnya. Nah, begitu pula untuk yang ini. Lalu di sini nih harga, ya kan? Harga sebuah kapsul Rp1.000, harga sebuah tablet Rp8.000. Berarti tuliskan di sini untuk harga 1.000 untuk kapsul, 800 untuk tablet. Itu ya, kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Sistem pertidaksamaannya adalah, nih, kita lihat 5 kali X berarti 5X ditambah 2 kali 2Y.
lebih dari atau sama dengan 60 untuk kalsium. Lalu 2X ditambah 2Y, karena ini kan 2X 2Y, lebih dari atau sama dengan 30 untuk zat besi. Kenapa lebih dari di sini? Tadi sedikitnya. Gitu ya, itu perhatikan. Sedikitnya. Alhamdulillah nih banyak yang masuk. Sudah gabung, sudah 63 orang dengan Bapak ya. Lanjutkan. Nah, sekarang X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kenapa ada keterangan seperti ini? Jumlah barang atau jumlah kapsul atau tablet tidak mungkin negatif keterangannya. Nah, lalu karena di sini nih perhatikan nih biaya minimum. Nah, biaya minimum kemarin fungsi objektifnya atau ada fungsi sasarannya. Kemarin tuh diistilahkan dengan Z ya. Nah, nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Maka di sini Z sama dengan Fxy. Mohon maaf tadi terputus ya. Sekarang sudah muncul belum? Halo? Belum muncul. Bentar ya. Sudah muncul. Nah, diulang lagi ya. Dari tabel ini dibuat ke dalam model matematika yang kemarin. Berarti 5X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Kenapa lebih dari? Ayo jawab dulu, kenapa lebih dari? Yang keras. Kenapa lebih dari? Halo? Kenapa? Ayo. Oke, sip ya sedikitnya. Jadi kalau sedikitnya berarti pakai lebih dari. Ini tinggal 10 menit lagi, mudah-mudahan beres 10 menit ya. Nah, udah gitu kalau keluar gabung lagi aja ya, gabung lagi. Kita teruskan. Lalu ini sudah ada, sudah ngerti. Lalu nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Z sama dengan Fxy gitu ya. Ini fungsi tujuannya atau fungsi maksimumnya, fungsi minimumnya. Karena di sini biaya minimum maka fungsi objektifnya seperti ini. 1000, nah harganya tadi kan 1000. 1000 X itu untuk kapsul ya. Ini kapsul kan 1000, berarti 1000 X ditambah 800 Y. Sampai di situ bisa dipahami tidak? Sampai di situ. Bisa ya. Ini Bapak tidak pakai slideshow, takut apa? Ada gangguan. Nah, urutan aja nih udah ada ya, urutannya nggak apa-apa nih. Biar cepat. Menentukan titik kritis. Nah, selanjutnya kita menentukan titik kritis. Daerah HP itu himpunan penyelesaiannya, atau kalau kemarin daerah penyelesaian DP ya, daerah penyelesaian. Karena fungsi tujuannya minimum, tadi kan yang ditanyakannya itu minimum ya di sini nih, biaya minimum. Balik lagi. Nah, karena fungsi tujuannya minimum, ada halo? Muncul ya? Ada. Maka titik kritis pilih koordinat yang terbesar. Jadi kalau ada keterangan minimum, pilih koordinat yang terbesar dari 1. Nih, titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi pilih yang terbesar. Silakan lihat.
Persamanya kan tadi ada ya. Tuliskan di sini. Kalau tadi lebih dari atau sama dengan 60, sekarang itu pakai sama dengan saja. Berarti 5x ditambah 2 sama dengan 60. Lalu titik potong dengan sumbu Y. Kemarin sudah dibicarakan. Titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Ganti X-nya dengan 0. Sehingga 2Y sama dengan 60. 5 kali 0 adalah 0. Dapatkan 2Y sama dengan 60. Y-nya sama dengan 30. Diperoleh 0,30. Itu ya. Titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Ganti Y-nya ini dengan 0. Sehingga hasilnya tinggal 5X sama dengan 60. X-nya adalah 12. Didapatkan 12,0. Jadi ini tidak Bapak jelaskan lagi secara detail. Ini langsung aja. Lalu untuk yang kedua, 2x ditambah 2y sama dengan 30. Ya. 2x ditambah 2y sama dengan 30. Titik potong dengan sumbu y, awas loh. Titik potong dengan sumbu y, x-nya 0. X-nya 0, ya. Nah, berarti di sini X-nya kan 0. 2 kali 0 berapa? 0 ya. Ditambah 2Y sama dengan 30. Berarti hasilnya 2Y sama dengan 30. Y-nya dapat 15. Diperoleh titiknya, titik potongnya 0,15. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Ganti Y-nya dengan 0, 2 kali 0 adalah 0, sehingga didapatkan 2X sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? 15. Diperoleh nilai X 15. Sehingga diperoleh titik 15,0. Itu ya. Nah, lalu titik kritisnya berapa? Lihat. 0,30, 0,15. Yang paling besar yang mana? 0,30 di sini nih. Perhatikan 30, 15 berarti 30 diambil. Karena dongengnya tadi ceritanya adalah nilai minimum di sini minimum. Ambil titik kritisnya yang maksimum di sini. Dari 0,30, 0,15 yang maksimumnya, yang paling besarnya. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Lihat 12, 15. Mana yang lebih besar? Yang 15 berarti ambil 15,0, diperhatikan. Itu titik kritis sudah diambil nih, beres. Selanjutnya titik potong antara dua kurva. Titik potong antara dua kurva. Eliminasi. Ya. Nah, dari sini kan ada 5x tambah 2y sama 60, tuliskan di sini. 2x tambah 2y sama 30, tuliskan di sini. Ada dua kurva nih. Kurva 5x plus 2y sama 60. Kurva 2x plus 2y sama dengan 30. 3 dikurangkan. Nih 2y dikurangi 2y 0 ya. Sehingga dapatkan 5x dikurangi 2x, 3x. 60 dikurangi 30, 30. X sama dengan 10. Karena X-nya 10, masukkan ke persamaan yang pertama. X kan sama 10, masukkan ke persamaan yang pertama. 5 kali 10 berapa? 50 ya. Ditambah 2X sama dengan 60. Sehingga 5X 50 ditambah 2Y sama dengan 60. Tolong perhatikan baik-baik nih. Kan X-nya sama dengan 10. Bapak ulang lagi. X sama dengan 10. Ganti X-nya di sini nih kan 5X nih. 5 kali 10, 50. Ditambah 2Y sama dengan 60. Sehingga 2Y sama dengan 60 dikurangi 50. Ya. 2Y sama dengan 10. Y-nya ketemu 5. Jadi titik potongnya adalah 10,5.
Nah, lalu tadi diperolehkan titik kritisnya 0,30, 15,0 dan satu lagi 10,15. Titik yang ini 0,30, 15,0 dan 10,5 substitusikan ke fungsi tujuan. Z sama dengan 1000X ditambah 800Y. Nah, 0,30 masukkan dulu. 0, X-nya 0 berarti 1000 kali 0, 0. Ditambah 800 kali 30 sama dengan 24.000. Lalu juga sama 15,0 substitusikan. 1000 kali 15 ditambah 0, 15.000. Untuk yang titik kritis yang selanjutnya yang 10 yang 10,5 didapatkan 10,5. 10 kali 1000 kali 10 ditambah 800 kali 5 hasilnya 14.000. Jadi pengeluaran minimum adalah 14.000 rupiah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Awas tuh, perhatikan tuh. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Boleh tidak? Nanti si pedagang sepeda ini mengeluarkan uang 50 juta. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa? Nah, karena modal yang paling apa? Paling kecil, paling besar? Paling besar atau paling besar ya. Paling besar 42 juta. Itu paling besar tuh 42 juta. Ya, nah lalu teruskan lagi. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 rupiah dan keuntungan sebuah sepeda balap 600.000 rupiah, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah berapa? Itu ya, kita jawab. Nah, ayo. Cerita di samping dapat diringkas dalam sebuah tabel seperti di bawah ini. Ada yang bisa dari kalimat ini? Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung 1.500.000 per buah dan sepeda balap 2 juta per buahnya. Ya, buat dalam bentuk matematika, dalam model matematika. X-nya apa X-nya? Kalau dimisalkan. Halo? X-nya sepeda apa? Sepeda gunung. Y-nya? Sepeda balap. Lalu buat, ayo, dari yang 25 sepeda, hubungkan dengan sepeda gunung dan sepeda balap. Gimana? Bisa? Kalau belum, ya udah kita, karena ini terbatas dengan waktu, ya. Nah ini lihat, ya. Sepeda dimisalkan X. Artinya sepeda apa nih? X ini. Sepeda gunung. Y, sepeda apa? Sepeda balap, sip. Maka di sini persediaannya satu itu ya koefisien dari X ya. X ditambah Y, kemampuan membeli sepeda tuh hanya 25. Tuh. Lalu modalnya. Modal untuk membeli sepeda gunung atau X adalah 1.500.000 rupiah atau 1,5 juta.
Untuk sepeda balap 2 juta. Bisa dipahami. Modal yang dipunyai tidak boleh lebih dari 42 juta. Nih. Tidak boleh lebih. Gitu ya. Lalu untungnya sepeda gunung 0,5 juta, tadi 500.000 ya. Sepeda balap 0,6 juta, atau tadi 600.000. Boleh dituliskan pakai juta begini, ada JT di sini. Boleh juga dituliskan pakai 0 yang banyak. Silahkan. Untuk memudahkan saja. Kita lanjutkan buat model matematikanya. Jadi, yang pertama dari soal cerita ubah ke dalam bentuk tabel. Gitu ya. Dari tabel ubah ke dalam bentuk model matematika. Nih. Sistem pertidaksamanya adalah berarti apa? Ayo. Halo. Silahkan coba sebutkan nama satu orang dulu. Ayo. Untuk yang ini. Untuk yang ini. Gimana? Untuk yang 1, 25. Pertidaksamanya bagaimana? Apakah terdengar suara Bapak? Ayo jawab. Jawab tolong. Ada 1 kolom X ya, ada 1 kolom Y, ada 25. Gimana pertidaksamanya? Ya, X plus Y kurang dari 25. Nih. Jumlah itu tambahkan harusnya jumlah sepeda, memang betul jumlah sepeda ya, jumlah sepeda itu. Jadi, jumlah sepeda yang lalu kenapa di sini dikalikan 2? Ini sebenarnya ada tujuan Bapak tuh untuk memudahkan perhitungan. Kan di sini ada koma-koma kan ya. 1,5 untuk memudahkan perhitungan saja ini. Ya, 2X tambah 2Y sama 50 dikalikan 2 semuanya. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu modal. Modal di sini 1,5 JT, 2,5 JT ya. 40 dana tuliskan seperti ini. Modalnya. Sementara gitu dulu. Lalu X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Di sini jumlah sepeda tidak mungkin negatif. Sampai di situ bisa dipahami tidak? Dari soal cerita dihubungkan dengan tabel, dihubungkan dengan sistem pertidaksamaannya. Ada pertanyaan tidak sampai di situ? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan kalau bisa dipahami. Nah, lalu tentukan nilai fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, ini. Kan tadi fungsi objektifnya tuh ini ngambil dari sini nih. Ya keuntungan 500, 500.000, 600.000. Jadi sini karena keuntungan dari sepeda gunung adalah 500.000, maka tuliskan 0,5 JT, 5 juta ya, di kolom sepeda. 0,6 juta di kolom tadi sepeda gunung, ini sepeda balap. Sehingga didapatkan Z, pakai Z nanti ya. Z sama dengan FXY sama dengan 0,5 JTX, 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Atau tuliskan aja 500.000 X ditambah 600.000 Y. Sama saja. Kita lanjutkan. Sekarang muncul tidak slide yang ada titik kritis? Belum muncul. Nah, kalau gitu mohon maaf. Sekarang sudah muncul belum? Masih belum.
Kalau ya nggak apa-apa kalau belum kita itukan aja. Kalau belum sebentar ya. Bentar ya. Sekarang sudah muncul belum? Slide-nya sudah muncul belum? Sudah ya, tapi kosong ya, masih kosong ya? Ya, yuk kita lanjut, kita jawab lagi. Nah, menentukan titik kritis. Daerah himpunan penyelesaian. Teruskan, karena fungsi tujuannya maksimum, ya, nih, perhatikan dengan soal yang tadi. Karena fungsi tujuannya maksimum, maka titik kritis dipilih koordinat yang terkecil dari. Nah, untuk titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y diambil yang terkecilnya, koordinat yang terkecil dari nilai yang tadi sampaikan itu. Nah, ini kita lihat persamaannya. Ingat tadi di tabel ya, X ditambah Y sama dengan 25. Cari dulu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y X-nya 0, didapat Y-nya 25. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, didapat X-nya 25, sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,25, titik potong dengan sumbu X adalah 25,0. Ulang lagi ya. Nih, titik potong dengan sumbu Y 0,25, titik potong dengan sumbu X 25,0. Sampai di situ. Nah, sekarang yang ini 1,5X ditambah 2Y sama dengan 42. Ini juta-juta, ini kan tadi ada juta-jutanya ya. Dibagi aja, dibagi 1 juta semuanya. Sehingga didapatkan 1,5X ditambah 2Y sama dengan 42. Jadi dibagi dengan 1 juta semuanya. Lalu perhatikan nih. Titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya 0, ganti X-nya dengan 0. 1,5 ya, 1,5 ditambah 2Y sama dengan 42. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 42. Berarti 2Y sama dengan 42. Y-nya adalah 21. Didapatkan 0,21. Itu. Lalu sekarang titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Berarti 2 kali 0, 0 tinggal. 1,5X sama dengan 42. 42 bagi 1,5. Itu. Sehingga X-nya didapatkan 28. Didapatkan 28. Ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Nah, lalu lihat. Karena tadi cerita dari soal yang tadi adalah
berhubungan dengan nilai maksimum, dalam hal ini keuntungan maksimum, maka dari kolom titik potong dengan sumbu Y, lihat 25, 21, 25, 21. Diambil yang terkecil, maka di sini ambil 0,25. Dari kolom titik potong dengan sumbu X, ada 25,0, 28,0, diambil yang bandingkan 25 sama 28, maka diambil 25, diambil yang terkecilnya 25, dapatkan 25,0. Titik kritisnya adalah 0,21, 25,0. Ya, nah selanjutnya cari titik potong. Titik potong kedua kurva. Nah, cari titik potong kedua kurva. Cari. Nah, tadi tujuannya kan asalnya X ditambah Y sama dengan 25 ya tadi itu. Tapi Bapak kalikan 2X tambah 2Y sama 50. Untuk apa? Ya karena sudah tahu Bapak nih di soal persamaan selanjutnya itu ada 1,5X tambah 2Y untuk memudahkan aja. Tapi kalau mau dituliskan X ditambah 2Y sama dengan 25 juga boleh, nanti tinggal kalikan 2. Ini Bapak di awal sudah dikalikan 2. Lalu kurangkan. 2X dikurangi 1,5X adalah 0,5X. 2Y dikurangi 2Y adalah 0. Lalu 50 dikurangi 42 adalah 8. Sehingga X sama dengan 16. 16 dari mana? 8 dibagi 0,5. Hasilnya 16. X-nya 16. Substitusikan ke sini ke persamaan. 2X ditambah 2Y sama dengan 50. Ya. Sehingga didapatkan X-nya ganti dengan 16. 2 kali 16 32. Ditambah 2Y sama dengan 50. Nah, lalu didapatkan Y sama dengan 9. Coba di utak-atik ya, kamu sendiri, tidak sama Bapak, untuk mendapatkan 9. Ini tinggal substitusikan aja. X-nya ganti dengan 16. 2 kali 16 ditambah 2Y sama dengan 50. Nanti 2Y sama dengan berapa? Didapatkan Y sama dengan 9. Jadi, titik potongnya adalah 16,9. Selanjutnya, nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tadi sudah ada. Ya, yaitu 0,5 juta ditambah 0,6 juta Y. Jadi 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Ini kan keuntungan dari sepeda gunung. 500.000 Bapak tuliskan 0,5 juta X. Boleh saja nanti 500.000 X ditambah 600.000 Y. Gitu ya. Nah, sekarang hubungkan dengan titik kritis. Ya, titik kritis yang digunakan 0,21. Maka di sini dapatkan F 0,21 sama dengan X-nya kan 0 berarti di sini. Ya, X-nya 0 berarti di sini. Masukkan 0,5 juta kali 0 adalah 0. Tambah 0,6 juta kali 21. Hasilnya 12,6 juta. Lanjutkan. Untuk titik kritis yang 25,0. Masukkan. X-nya 25 berarti 0,5 juta kali X. X-nya adalah 25. 0,5 juta kali 25. Ya, ditambah 0,6 juta kali 0 karena Y-nya 0. Sehingga didapatkan hasilnya 12,5 juta. Nah, lanjutkan lagi.
Lanjutkan. Untuk yang ini yang 16,9 berarti 0,5 juta kali 16 ditambah 0,6 juta kali 9. Hasilnya adalah 13,4 juta. Tolong dicek oleh kalian. Takut Bapak salah menghitungnya. Ya, malum Bapak juga manusia biasa yang ada tidak terlepas dari kesalahan. Tolong dicek nanti. Nah, lalu kan pertanyaannya maksimum nih. Maksimum. Pertanyaannya. Perhatikan. Perhatikan. Dari 12,6 juta, 12,5 juta, dan 13,4 juta, mana nilai yang paling besar? Berapa nilai yang paling besar? Halo? Berapa nilai yang paling besar? Halo? Nilai yang paling besar dari 3 nilai tadi? Halo? Apakah terdengar suara Bapak? Sekarang yang 25,0. Berarti 0,5 juta kali 25 ditambah 0. 0 dari mana? 0,6 juta kali Y-nya 0 dapatkan 0. Dihitung dapatkan 12,5 juta. Lalu untuk titik kritis yang ketiga yaitu ini yang 16,9. Berarti 0,56 juta kali 16 ditambah 0,6 juta kali 9 sama dengan 13,4 juta. Nah, lalu dari 3 nilai ini 12,6 juta, 12,5 juta, dan 13,4 juta, perhatikan mana yang paling besar. Karena di soal adalah maksimum, keuntungan maksimum, maka cari sekali lagi yang paling besar dari ketiga nilai tersebut. Yang paling besar yang mana? Kalau yang paling besar, alhamdulillah, jadi keuntungan maksimum adalah 13,4 juta. Nah, kita alhamdulillah sudah muncul. Yang sedikit belum muncul, silahkan munculkan kameranya. Silahkan biar kelihatan cantik dan gantengnya. Zahra sudah, Nuril belum, Revana belum, Nabila belum. Kita screenshot aja. Maudi sudah muncul, alhamdulillah. Slide yang kedua atau halaman 2. Siti Rahayu sudah tadi muncul kucing, Siti Rahayu. Kita lanjut slide yang atau bukan slide apa, halaman 3. Halaman 3 balik ke halaman 2 lalu ke halaman 1. Nah,